Birokrasi itu akan bekerja dengan kompetisi, karena selama ini mereka bekerja tanpa kompetisi, sehingga itu merangsang orang untuk meningkatkan kinerja dan terbuka. Ini leverage-nya, pemerintah berani nggak? 30% saja jabatan dalam eselon 1 dan 2 dibuka secara kompetitif. Artinya semua orang bisa melamar untuk menjadi dirjen maupun direktur di salah satu kementerian. Nah ini, makasih Pak. Nah yang kedua sebenarnya kita ini mengaku negara kesatuan, tapi kalau kita turun ke daerah, pengisian jabatan-jabatan birokrasi itu sangat didominasi oleh putra-putra daerah. Sudah putra daerah, jadi kalau di Sulawesi Selatan sana itu orang hanya bisa bergelar andi atau kerain bisa duduk dalam jabatan-jabatan birokrasi. Yang kedua dia mendukung kepala daerah yang bersangkutan, dan yang ketiga dia mau bayar untuk duduk dalam jabatan itu. Kalau kita mengaku sebagai negara kesatuan, maka ada baiknya kalau jabatan-jabatan itu kita rotasi saja. Jadi sebelum orang duduk dalam sekretaris daerah di Provinsi Kalimantan Timur, paling tidak kalau dalam satu pulau dia pernah duduk sebagai kepala dinas di Kalimantan Barat. Kalau lebih radikal lagi, sebenarnya dari Aceh bisa dioper ke Kalimantan. Sebenarnya untuk jabatan fungsional seperti guru besar, seperti dosen itu juga bisa dioper seperti ini. Kalau di negara federal saja orang misalnya mau duduk dalam jabatan fungsional guru besar sebelum dari di universitas terkenal dia harus menginter dulu universitas kecil. Mungkin bisa juga untuk jabatan-jabatan guru besar sebelum seseorang duduk dalam jabatan guru besar di UI, mungkin orang bisa duduk dalam jabatan guru besar di Padulang atau di Cendrawasih atau di Udayana. Tentu dengan dengan insentif ya, supaya orang mau bisa pindah. Kalau ini kita bisa lakukan, pertama pergerakan orang itu akan diikuti dengan pergerakan knowledge, maka daerah Indonesia itu akan maju secara sama karena orang akan pindah. Lalu yang kedua itu akan mengurangi kooptasi politik terhadap birokrasi seperti disampaikan oleh Prof. Priyono tadi. Nah ini, nah banyak agenda setting yang lain yang bisa kita lakukan, mulai dari pengukuran kinerja. Untuk reformasi remunerasi barangkali one role salary system, satu gaji dalam satu mangkok buat PNS itu sangat penting. Karena gaji PNS itu kan kecil, tapi take home-nya itu sangat tidak terduga dan banyak sekali, unlimited. Ini yang kita harus ubah. Bagaimana seorang pegawai negeri sipil itu menerima satu mangkok gaji saja yang dia bawa pulang, dan itulah apa yang harus dia lakukan selama sebulan. Dia tidak menerima ini itu lagi. Tetapi tentu harus ditinggikan gaji PNS ini. Nah, problemnya adalah kemampuan keuangan untuk membiayai. Kalau tidak ada political commitment yang kuat, ini nggak jadi. Karena orang akan selalu berpikir, saya ingat dulu Menpan kalau misalnya kita punya 3 model remunerasi, tapi selalu Menteri Keuangan bilang kita nggak punya cukup dana untuk membiayai gaji PNS yang begitu besar. Tetapi berapa kehilangan dari APBN akibat orang digaji dengan rendah? Itu yang tidak pernah kita bicarakan. Jadi kalau kita punya political commitment, karena uang itu kan ada di politik, Pak. Kita tidak harus membangun semua hal, Pak. Karena membangun semua itu pada dasarnya adalah menghilangkan uang dalam birokrasi. Karena berapapun banyak uang yang kita serahkan ke dalam birokrasi itu pasti habis. Karena birokrasi itu punya satu filosofi budget maximizing, memaksimalisasi anggaran. Berapapun uang yang kita kasih ke dalam birokrasi pasti akan dihabiskan. Apalagi sistem pengukuran kinerja kita, uang itu harus habis, karena kalau tidak habis kinerjanya akan dinilai buruk. Nah ini, maka kita prioritaskan. Tidak seluruh pembangunan harus kita prioritaskan, karena to governance sebenarnya adalah to choose priority. Jadi pemerintah itu membuat prioritas, dan kita semua sekarang ingin menjadi priority. Jadi pembangunan kita itu semua ingin jadi priority, maka tidak ada yang priority. Nah menurut saya, human resource development, bureaucratic reform itu adalah harus menjadi priority sebuah bangsa. Karena kemajuan China, kemajuan Korea, kemajuan Jepang itu adalah karena reformasi birokrasi yang mereka lakukan pada tahun 80-an. Jadi jangan bermimpi kita seperti China dan Korea, apalagi seperti Jepang, kalau kita tidak pernah melakukan reformasi birokrasi. Dan mereka tidak berhenti. Kemarin kita ngumpul di Tokyo dengan Asian Association for Public Administration. Profesor Anthony Chung dari China bilang, corruption is everywhere in China right now, kata dia.
korupsi di mana-mana di Cina. Tidak dengan hukuman mati korupsi itu hilang. Artinya Cina juga tidak selesai membangun birokrasi mereka sampai sekarang. Dan mereka terus membangun birokrasi itu sampai kapanpun. Karena birokratik reform itu sebenarnya adalah continuously improvement yang terus-menerus. Nah, tinggal memilih saja. Jadi hal semacam ini sebenarnya bukan hal yang baru dan kita bisa lakukan. Tetapi kata kebanyakan orang pintar bilang administrative reform is political process. Dia butuh political commitment dan tidak bisa dilakukan oleh para birokrat. Pertama, para birokrat tidak memiliki power over decision making dan mereka sudah enjoy sekali sekarang ini dengan kondisi di dalam birokrasi. Gaji boleh kecil, tapi penghasilan bisa sangat besar. Intransparansi dan ketidakakuntabilitasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itulah kunci-kunci leverage yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya hal ini pun sudah saya sampaikan oleh banyak policy maker, baik di Menpan sendiri. Saya bilang ke Pak Menpan waktu kita ke Pak Taufik Effendi waktu kita ke Belanda, ke Jerman melihat, dia bilang begini, ternyata orang menciptakan pemerintahan yang baik itu tidak dengan sanksi Pak Eko. Yes Pak, tapi dengan memperbaiki sistem. Kalau sistemnya sudah baik, orang tidak perlu disanksi. Nah sekarang di Indonesia orang salah disanksi, padahal sistemnya tidak diperbaiki. Maka Indonesia ini akan menjadi penjara yang penuh bagi birokrat-birokrat yang melakukan pelanggaran karena sistem yang tadi itu tidak beres. Nah saya usulkan lagi Pak, coba rekrutmen kita itu diubah. Yang harus masuk ke dalam birokrasi adalah the best graduate from the university. Lulusan-lulusan terbaik dari universitas sejak awal sudah kita tandai. Dari FISIP, tolong dong dekan FISIP usulkan 10 terbaik dari lulusan Anda. Dari Fakultas Hukum 10 lulusan terbaik. Teknik 10 lulusan terbaik. Diambil mereka itu, jangan dikooptasi oleh negara-negara lain atau oleh perusahaan-perusahaan. Karena sayang, yang masuk ke dalam birokrasi itu akhirnya adalah second class citizen. Mereka-mereka yang tidak laku di pasar baru diadopsi di dalam birokrasi. Nah ini. Jadi ini pasti akan kepanjangan dan Pak Roy sudah harus menutup sesi presentasi untuk melanjutkan sesi diskusi. Tapi ini menjadi agenda nasional yang harus menjadi prioritas bagi bangsa kita. Dan kalau ini mau bikin buku putih, saya pikir akan sangat bagus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Eko. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah hampir setengah satu. Mungkin waktu kita tinggal setengah jam saja. Silakan dari sayap sebelah kiri saya, tengah maupun kanan. 1, 2, oke, 3 boleh, 4, oke, baik, Pak, silakan. Sini nama. Dari mana, nama dan dari mana Pak? Silakan pertanyaannya diarahkan ke siapa? Oke, nama saya Muhammad Siotang kepada Pak Eko, Prof. Eko dari masyarakat. Saya mau menanyakan Pak Eko, Prof. Eko, untuk reformasi di Indonesia, reformasi birokrasi, Bapak tadi katakan adalah political process. Jadi saya mau menanyakan, kalau political process, saya rasa sistem yang akan dibangun tidak akan selesai karena political referensinya tak jelas. Jadi menurut saya kalau boleh Bapak tambah referensi, nanti Bapak pergi ke seluruh daerah. Kebetulan yang saya lihat ada suatu tools itu kalau kita sebut ISO Management 9001-2000. Jadi kalau boleh ditambah toolsnya itu oleh ICT operational, yaitu dengan adanya ISO 9001-2000. Saya rasa itu dari bagaimana Bapak merespon itu. Jadi hanya tidak ada political proses saja. Kalau political saja saya tidak jelas kemana nanti yang akan diharapkan karena tidak punya tools. Tools itu adalah untuk mempercepat proses sebagai database management system. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak. Nama saya Wiyaga Saladi dari Departemen Hukum dan HAM Pengawasan Nasional dan Pemerintah. Pada panel pertama dan kedua ini, kalau kita adalah dengan enak, seperti itulah maunya. Kami pun saya kira orang birokrasi di sini
yang belum bisa kami terapkan semacam seperti itu. Tapi kami begitu keluar dari pintu ini, sampai ke penduduk kami, harus kiri, harus kanan, harus bawah, harus atas, dan terbentuk. Salah satu contoh tadi, Pak Hadi, Pak Dr. Hadi, mantan PKN, baru bicara mengenai PNS, belum berbicara mengenai masalah pejabat yang lain. Undang-Undang 878 yang diubah dengan Undang-Undang 4399. Di sana sudah timbul kepentingan itu dalam batas usia pensiun yang seolah-olah disetujui oleh PKN yang berperan yang dikatakan beberapa tadi itu sebagai engine dari demokrasi. Kenapa dia terperan di sana? Ini pasti akan menimbulkan satu ketumbuhan. Kalau tadi kemarin tadi mengatakan bahwa komitmen untuk melakukan reformasi baru sebatas wacana, belum bagaimana kita untuk berbuat. Seolah-olah sebenarnya tadi ada sistem, modul segala macam. Banyak hal yang sulit kita adalah mencari orang yang betul-betul mau bekerja untuk bangsa demi maju dan sejahtera dan adil masyarakat. Tadi sudah dikatakan bahwa kenapa harus dipersulit kalau bisa dipermudah. Dalam kaitan dengan program status ini, apapun yang kita mau sekarang cepat. Setelah itu bagaimana? Apakah ini merupakan suatu yang harus kita dikatakan untuk merekrut satu pejabat? Katakan PNS yang dikatakan bicara terakhir, ambil jurusan yang terbaik. Merekrut yang pejabat terbuka, medianya ada. Sekarang kalau kita lihat rekrutmen Hakim Agung yang sekarang berlangsung hari ini, apa itu merupakan suatu media yang terbaik? Di Mahkamah Agung masih menumpuk perkara sebut dan itu terselesaikan. Bagaimana diselesaikan? Kemudian 6 tahun, 6 tahun membaca berita. Nah ini kan rekrutmen. Nah inilah saya katakan tadi, kalau saja yang terbaik yang kita lakukan sulit kita. Kami sebagai birokrasi, betul kami pun pengawasan, kami cek, salah, tidak sesuai rencana dengan pelaksanaan, salah, sebatas. Mau bikin apa? Sendirian, membuat hal yang terbaik. Oleh karena itu, saya pikir himbauan saya kepada Bapak Profesor yang di sini, dia sekali-sekali turunkan sebagai tenaga pengajar di daerah-daerah yang paling terpencil, supaya mereka merasakan bahwa ini Bapak Profesor tidak hanya berkecimpung di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Jawa, Semarang, dan lain-lainnya. Belum ada saya tidak seorang profesor atau pastor yang mengajar SMP, yang mengajar SMA, dan itu konfus sebenarnya. Yang saya katakan kepada kita di sini, saya katakan mendengar pada pertama dan kedua itu, rasanya sejuk. Bisakah saya bereaksi seperti itu di tempat saya besok? Terima kasih Pak. Terima kasih untuk masukan saya. Terima kasih Bapak Moderator dan Bapak panelis yang saya hormati. Nama saya Siagian Yogan Siagian Pak, dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Rektor Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Terus terang aja memang sesi ini sangat menarik, menyangkut transformasi bangsa ini, bagaimana memperbaiki birokrasi ini. Yang fokus kita kalau nggak salah dari birokrasi. Pertama, kami mohon mungkin ada sedikit ulasan. Bedanya kalau kita berbicara birokrasi, pejabat administrasi negara, pegawai negeri. Karena kadang-kadang tugas
tugas birokrasi ini bisa juga kita lihat dari aspek tata negara maupun administrasi negara sebagai suatu jabatan. Jadi kira-kira yang bapak-bapak soroti ini sekarang dari segi katakanlah tenaga kerjanya atau jabatannya, karena saya kira birokrasi ini yang tadi disinggung ya sebetulnya tanggung jawabnya ini tergantung kepada pejabat politik, mulai dari presiden, gubernur, bupati wali kota, para menteri tadi. Jadi tolong Pak lebih diklarifikasi. Nah, kemudian sedikit kepada Pak Prapto, mohon klarifikasi Pak. Setahu kami mengenai kepegawaian ini diatur oleh Undang-Undang 43, kalau nggak salah tahun 2000 atau tahun berapa. Nah, setelah reformasi TNI Polri Pak, nah, memang ini ada sedikit perubahan. Yang dinamakan pegawai negeri itu ada 3, kalau nggak salah dulu 3. 1 pegawai negeri sipil, 2 TNI, 3 Polri. Nah, jadi ya kalaupun pegawai negeri memang TNI juga pegawai negeri Pak, tapi bukan pegawai negeri sipil. Nah, ini mohon klarifikasi. Itu yang pernah kami baca di Undang-Undang 43 Pak. Nah, kemudian yang ketiga sedikit mengenai permasalahan birokrasi ini, kalau menurut kami Pak ada kaitan dengan budaya ya Pak. Jadi budaya feudalistik kita ini. Memang ini semua kalau kita mau menuntut ini adalah dosanya penjajah Belanda. Kami pribadi Pak, walaupun kami lahir tahun 47, semakin kami lihat, ya mungkin bukan penelitian Pak ya, kami ke negeri Belanda sudah berapa kali, pernah kami kerjasama dengan birokrasi Belanda ini. Nah, memang kita ini ya nasib sial 3,5 tahun dijajah Belanda. Dan ini kaitan ke pendidikan Pak. Coba dilihat, bangsa kita ini dididik oleh penjajah Belanda baru abad keberapa? Setelah mungkin ya Singkat Pak. Ya. Singkat Pak. Ya itu. Jadi itu Pak. Jadi kaitan dengan budaya dan pendidikan. Nah, memang kita heran Pak. Menurut pendapat kami, sebetulnya kita reformasi kan sejak 98. Nah, tolong Bapak panelis, semenjak reformasi ini bagaimana reformasi birokrasi ini, sejauh mana keberhasilannya? Nah, kemudian terakhir menurut kami Pak, yang memang numerasi lah pokok persoalan daripada pelayanan dari birokrasi kita ini. Walaupun memang aneh, gaji pegawai ini tidak mungkin cukup untuk hidup, tapi semua rebutan jadi pegawai. Ya, jadi ini tolong Pak, kira-kira bagaimana saran Bapak-Bapak mengenai gaji pegawai? Kemudian kaitannya dengan sistem pendidikan untuk birokrasi ini. Akhir-akhir ini banyak disorot mengenai pendidikan kedinasan. Cukup Ya, jadi ini kaitannya tadi pertanyaan banyak lulusan UI yang nomor 1-nya itu tidak diterima di pegawai negeri. Nah, jadi mungkin karena ada pendidikan kedinasan dan lulusan terbaik UI ini rata-rata tidak mau jadi pegawai negeri. Kalau kita lihat Pak, tadi kalau nggak salah dari Departemen Hukum dan HAM, lihat aja sekarang yang jadi hakim, jadi jaksa, sarjana hukum lulusan mana itu? Bisa dihitung dengan jari lulusan UI. Kenapa tidak menjanjikan apa-apa kalau dia jadi pegawai negeri? Atau kalau umpamanya menjanjikan apa-apa, dia masuk penjara. Sekarang ini banyak yang diincar oleh KPK. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Terakhir ada satu lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua. Nama saya Akar Juno dari Departemen Hukum HAM, staf dari Direktorat Perhutanan. Ada beberapa tanggapan sekaligus pertanyaan. Yang pertama terkait dengan tadi disampaikan oleh Bapak Hadi, yaitu terkait dengan standar kompetensi, dan ini menyeluruh. Saat menentukan standar kompetensi atau formasi jabatan, syarat jabatan, baik misalnya sebagai CPNS misalnya, banyak warna yang ada di sana karena tadi disampaikan adanya KKN, tidak boleh KKN sekarang NKK, dulu konco-konco. Kemudian juga complicatednya itu juga terkait kecuali syarat jabatannya tidak sesuai dengan formasi dan lain-lain. Hal ini juga terkait dengan reformasi birokrasi. Ada 2 aspek kalau melihat terkait dengan yang dilaksanakan oleh government, pemerintah atau privat, yang oleh dilaksanakan oleh government umumnya pada publik, dan intinya adalah biasanya kinerja berbasis anggaran, kemudian peta jabatan,
analisis jabatan, siapa mengerjakan apa, kemudian RCP sampai pada rencana kerja jangka panjang. Intinya nanti adalah ada program, ada kegiatan, output program, kegiatan dan lain-lain semuanya. Nah, tetapi dalam hal ini yang ingin kami tanyakan adalah bahwa birokrasi ini akan dimulai. Kemudian tadi standar kompetensi umumnya dilaksanakan oleh profesi. Jadi misalnya standar kompetensi pendidikan atau standar kompetensi yang melaksanakan adalah para asosiasinya. Apakah untuk menentukan standar kompetensi pegawai negeri itu bisa dilaksanakan oleh Korpri dalam hal ini? Itu mungkin lebih fair karena dia asosiasi daripada yang sepanjang dengan catatan Korpri tanda petik yang dilakukan sekarang. Kemudian dari uraian-uraian yang kami sampaikan tadi juga bahwa apa makna reformasi birokrasi sekarang ini penekanannya pada hanya bahasa liwa, bagaimana implementasinya, penekanannya itu dimulai dari mana? Saya pikir itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Siapa dulu? Pak Prapto. Baik, terima kasih. Yang pertama kami nyambung dari Pak Sarjono, Departemen Hukum dan HAM. Jadi kami di LAN itu juga mengalami kesulitan Pak di dalam membuat pendidikan dan pelatihan. Contoh tadi terkait dengan standar kompetensi. Sebenarnya pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk mendongkrak agar sosok orangnya sesuai dengan standar minimal dari persyaratan kompetensi. Kesulitannya standar apa di instansi itu yang perlu kita penuhi, karena masing-masing instansi baik pusat maupun daerah belum semuanya punya standar itu, sehingga di dalam diklat BIM maupun dari CPNS menjadi PNS melalui prajabatan itu kesulitannya. Memang di dalam laporan setiap pelatihan itu sudah bagus, meningkat, penyelenggaraannya berhasil. Tapi sebenarnya kalau kita ditinjau dengan terpenuhinya persyaratan, ini yang belum. Oleh karena itu ke depan juga mari kita bersama-sama membenahi diklat yang ada di lingkungan kita dalam rangka mendongkrak agar sosok PNS itu sesuai dengan persyaratan kompetensi. Ini kalau bisa dilakukan secara menyeluruh, alangkah baiknya dan betapa dahsyat dampaknya nanti di dalam mereformasi birokrasi, khususnya dari penggerak itu sendiri. Kemudian nyambung yang disampaikan Pak Siagian dari Rektor Barat Jaya. Kami dulu juga dosen di sana Pak. Memang masalah pegawai negeri sipil, kalau undang-undangnya pegawai negeri, ada TNI, ada Polri, kemudian ada BNS. Dan kami juga pernah 3 tahun ada di kantor Menpan. Waktu itu juga membahas, nanti mungkin Pak Prasetyo itu menambahkan, bagaimana kekhususan dari Polri itu supaya dari organisasi bisa terlaksana dengan baik. Waktu itu juga berkembang, apakah berdiri sendiri, apakah di bawah presiden atau di bawah menteri tertentu. Itu juga belum ada keputusan, waktu itu masih dibahas Pak. Nah, oleh karena itu justru dengan masukan-masukan dari kita semua, barangkali bagaimana menempatkan polisi itu sebagai tempat yang strategis. Kemudian terkait dengan masalah lulusan terbaik, kami di BKN pernah membuat surat diteken Pak Menpan kepada semua universitas agar lulusan terbaik diusulkan ke Menpan kalau memang berminat jadi pegawai negeri. Itu ditunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, nggak ada surat satupun yang masuk. Jadi benar kata Bapak, kenapa minat mereka ini kurang? Apakah tahu ceritanya Pak Profesor Priyono sampai gajah menangis karena merasa kesedihannya yang mendalam? Nah, ini jadi masalah kita Pak. Bahkan untuk memperbaiki itu sebenarnya perlu penggerak yang memang sudah baik. Sistem kepegawaian kita ini masih tertutup, belum bisa menerima dari luar. Ini kesulitan kita. Oleh karena itu, ya revisi Undang-Undang 43 tahun 99
diperlukan, mana pasal yang bisa diperbaiki, mana yang masih bisa kita lakukan. Saudara sekalian, ada kesulitan waktu kita usulkan ini perlu revisi, karena ada orang yang kalau ini direvisi sekarang, banyak pasal atau ayat titipan yang kita nggak mengendaki masuk di dalam undang-undang. Kita ingat bahwa disertasi Pak Mahfud MD itu menulis tentang setiap undang-undang yang keluar di negeri kita ini ada ayat dan ada pasal titipan. Tidak dibahas, tapi tahu-tahu muncul ada. Itu memberikan contoh undang-undang apa saja yang keluar seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita mengikuti di negara lain, yang diubah itu pasalnya saja, tidak semua diubah supaya menghindari titipan-titipan pasal atau ayat. Kemudian barangkali bisa kita usulkan juga Balik atau Badan Legislatif di DPR itu membuat rumusan undang-undang dari titik koma sampai rumusan kalimat dibahas semua. Kalau kita belajar di negara lain, kenapa 1 tahun bisa selesai 300-400 undang-undang? Kita hanya 50 aja udah ngos-ngosan gitu. Karena di DPR itu hanya kesepakatan politik. Untuk menjadi undang-undang diserahkan kepada legal drafter yang independen, sehingga tidak benturan dengan undang-undang yang lain dan harmonisasi sekaligus, karena memang mereka dididik, dilatih, diberi sertifikat, diberi tanggung jawab khusus membuat undang-undang. Nah, itu bisa kita tiru seperti itu. Demikian dari kami. Baik, terima kasih. Saya cuma mau menambahkan aja, ada 4 poin mungkin yang harus kita perhatikan setiap kali kita berbicara tentang reformasi birokrasi, terutama dari pertanyaan tadi. Yang pertama peran pimpinan, yang kedua mungkin masalah kelembagaan, yang ketiga tadi yang banyak yang dibicarakan juga remunerasi gaji yang mungkin kurang itu, dan yang terakhir kinerja. Tetapi sebelum itu semuanya saya hanya ingin memberi komentar Pak Saragi. Kita memang nggak boleh mengajar di SMA Pak, sudah ada diatur kayak gitu. Bahkan profesor aja sebetulnya sudah nggak boleh ngajar di S1 itu, harusnya ngajar cuma tadi S3 dan sebagainya itu. Kalau pengennya pengen Pak, karena Pak Sutioso pada waktu masih menjadi gubernur DKI itu pernah mengatakan, dan pada waktu kami guru besar itu belum ditambah tunjangannya gitu. Guru besar pada waktu itu terima, kalau nggak salah Prof Ketut sudah nggak ada, dia yang paling sering ngeluh itu, sekitar terima 2,5 juta Pak pada waktu itu sebulannya. Nah, guru-guru SMA di Jakarta itu menurut Pak Sutioso sudah 4 juta gajinya, karena 1,5 ditambah oleh Pak Sutioso. Terus dia ngomong itu banyak tuh lulusan IPB itu yang ini jadi guru SMA di Jakarta. Jadi di daerah-daerah lumayan Pak sudah sebetulnya. Jadi kalau boleh memang lebih baik ngajarin SMA tadi daripada ngajarin mahasiswa, kan nakal-nakal. Nah, ini ya ada aturan-aturan itu yang kita tidak bisa langgar. Lebih baik saya akan masuk ke 4 pokok ini. Tadi kan juga disampaikan bahwa tergantung pada orangnya. Memang tergantung pimpinannya. Saya kasih contoh aja Pak, saya nggak mau teori-teori. Contoh yang nyata aja pada waktu saya jadi di BKN. Ya, kalau Pak Prapto mungkin sudah nggak ada. Kalau siang-siang ini banyak yang nonton ini Pak di ruangan-ruangan itu nonton sinetron gitu. Jadi saya memang agak jarang duduk gitu. Saya karena dasarnya pendidik, saya senangnya jalan-jalan keliling gitu. Jalan-jalan loh, kok ada nonton sinetron. Begitu saya datang, ini karena bosnya datang, buru-buru mau dimatiin. Saya bilang jangan dimatiin. Kalau dimatiin nanti di rumah ditanya sama istrinya, nggak tahu ceritanya. Terus di tempat lain ada yang lagi main pingpong, kurang asem gitu. Kayak gini kok main pingpong gitu. Mau begitu lihat saya udah mau buru-buru berhenti, saya bilang jangan. Siapa tahu jadi pemain nasional nantinya kan. Intinya apa? Saya bilang sama mereka, kalau Anda tidak bekerja, yang salah itu kan atasan Anda. Karena atasan Anda tidak bisa memberikan pekerjaan pada Anda semuanya, sehingga Anda bisa kayak gitu. Nah, atasan Anda yang salah, atasannya lagi, saya bilang. Karena tidak bisa memberikan pekerjaan. Dan yang paling tinggi ya saya yang salah, saya bilang. Saya kepala di sini, saya nggak bisa ngatur anak buah saya dengan baik. Saya bilang. Jadi saya tidak akan menyalahkan Anda semuanya. Saya salahkan diri saya sendiri. Karena harusnya saya bisa mengatur, memberikan pekerjaan yang ini sehingga mereka tidak bisa nonton, tidak bisa main pingpong dan sebagainya. Peran pimpinan selalu paling penting.
Jangan menyalahkan orang lain. Saya nggak mau narik ke atas lagi. Yang kedua itu kelembagaan. Ini tadi disampaikan Prof. Eko bahwa reformasi harus dimulai ulang BKN, Menpan. Mungkin Pak Harto banyak salahnya ya dalam sistem, tapi ada yang perlu kita perhatikan. Coba diperhatikan. Menpan itu selalu wakil ketua Bappenas. Wakil ketua Bappenas merangkap menjadi Menpan. Maksudnya apa sih? Agar supaya perencanaan pembangunan itu bersinkron dengan perencanaan administrasi. Pelaksanaannya kan di administrasi, di birokrasi tadi. Itu cara pikir itu yang harusnya mulai dari dulu. Pak Saleh Alvin pernah di sana, Pak Marlin pernah di sana. Semua adalah wakil ketua Bappenas. Dan Bappenas yang memegang perencanaan. Jadi tata kelembagaan agaknya lebih teratur pada masa yang lalu, mempunyai makna. Di kita mungkin sekarang agak kurang tepat, tapi kita lihat nanti. Persoalan remunerasi, kenapa sih di Departemen Keuangan bisa memberikan gaji yang cukup gitu? Kenapa departemen lain enggak? Gitu? Saya kok nggak yakin bahwa kalau dibilang anggaran nggak ada itu kok ini bohong-bohongan aja sebetulnya Republik ini. Mestinya bisa ya Mbak. Tapi dengan satu ketentuan yang lain seperti di Departemen kan Keuangan kan gitu. Kemudian ada fit and proper untuk menduduki jabatan-jabatan itu. Dan jabatan itu dibuka di sana. Kalau untuk ada eselon 1, eselon 2. Jadi bisa saja orang dari pajak itu pindah ke bea cukai pindah ke keuangan negara dan sebagainya. Tapi gajinya kan bukan main gitu. Di sana sekarang di tingkat. Nah ini yang pernah dilakukan oleh Thaksin juga pada waktu mau reformasi birokrasinya di Thailand. Sayang Thaksin nggak bisa lama karena dia salah aja, dia nggak dekat dengan raja di Thailand, dimana juga raja memegang peranan yang penting masih di dalam pemerintah. Thaksin itu melakukan reformasi birokrasi dengan menggaji eselon satunya itu setingkat dengan CEO yang ada di swasta itu loh. Nah, kalau gaji direktur di kita eselon 2 itu sepertiga gajinya kepala cabang BCA loh. Kan cilaka itu gimana ngadepin? Udah tuh dibikin peraturan lagi kalau pergi nggak boleh hotel bintang 4, malah pergi di hotel Melati lah. Nanti kalau membuka pertemuan di hotel bintang 4 ya gimana? Republik ini gimana? Nah, remunerasi di zaman Thaksin itu berhasil dilakukan dan itu tetap dipegang sampai sekarang. Thaksin yang tidak berhasil adalah mengajak orang swasta masuk ke birokrasi pemerintahan karena bukan main resistensi di sana. Bahkan pada waktu sekretaris jenderal dari Departemen Pertanian dijabat oleh orang dari Departemen Perdagangan karena pindah kayak gitu. Salah satu pejabat di Departemen Pertanian mencukur gundul kepalanya untuk sebagai protes bahwa dia ada orang lain dari departemen lain bisa masuk menjadi. Jadi resistensi juga cukup kuat di sana. Hanya yang berhasil cuma gaji aja, rupanya nggak ada resisten kalau sudah gaji. Yang terakhir itu adalah masalah kinerja. Kinerja kita mungkin agak berat ya, karena penilaian kinerja kita kan DP3 ya Pak Prapto ya, yang susahnya bukan main itu. Itu sebabnya Gubernur Gorontalo yang sekarang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, dia menghapuskan DP3, dia membuat sendiri penilaian kinerja seperti KPI-nya untuk BUMN dan sebagainya. Itu yang dipakai, dia tunjukkan bahwa ini yang saya pakai. Jadi ada performance, kalau ada performance kita tambah gajinya, kalau enggak. DP3 itu susahnya bukan main. Masa ada kejujuran, keadilan dan sebagainya. Jujur itu kesetiaan. Ya, kesetiaan. Saya pernah ngomong sama dekan saya pada waktu saya masih di luar. Pada saat saya ngajar, memang kesetiaan saya pada waktu itu dapatnya 85 gitu ya. Begitu saya sudah jadi pejabat di luar, kok ya tetap 85 sih Pak Dekan? Pasti saya nggak setia pada Anda loh, saya kerja di luar kok. Ya dikurangi dari 83 gitu. Ya gini. Oh iya ya. Karena ditiru aja dari tahun sebelumnya ke DP3 itu kemudian. Nah, itu yang dirubah oleh Pak Fadil di Gorontalo untuk birokrasinya. Dia tidak lagi memakai DP3. Mungkin keberhasilan itu yang membawa dia menjadi menteri. Terima kasih. Akhir dari Pak Eko.
Silakan. Baik. Saya menggarisbawahi beberapa hal juga tadi Pak Siotang terkait dengan political process. Jadi yang saya maksudkan dengan political process ini sebenarnya butuh political commitment, Pak. Dia merupakan prerequisite. Tools apapun yang kita pergunakan itu tidak akan bisa digunakan kalau tidak ada political commitment dari orang yang nomor satu. Apakah itu di negeri ini, di provinsi, di kabupaten kota, atau di tingkat kementerian dan lembaga. Tadi sampaikan oleh Prof. bahwa baik buruknya sebuah kementerian dan lembaga itu sangat ditentukan oleh komitmen dari pimpinan yang bersangkutan. Dan apalagi dalam sebuah proses reform, maka ini menjadi suatu keharusan. Kalau toolsnya banyak sekali, dan memang sejumlah tools swasta itu bisa dipergunakan untuk sektor publik. Meskipun ada beberapa yang tidak mungkin dipergunakan karena karakteristik sektor publik itu berbeda dengan sektor swasta. Terutama relasi antara politik dengan birokrasi. Itu butuh treatment tersendiri dan dia tidak bisa mempergunakan isu 2000 untuk mencari relasi antara birokrasi dengan politik di kita. Lalu yang kedua persoalan orang atau persoalan budaya. Jadi administrative reform itu memang kuncinya dua, pada structural reform, pada cultural reform. Structural reform itu pada structure, pada proses dan pada orang. Ya terkait dengan manajemennya. Kalau cultural reform itu sebenarnya merubah paradigma dan budaya orang. Dan ini saling terkait sebenarnya antara structural reform dan cultural reform. Jadi perubahan budaya itu berjalan dan berbanding lurus dengan perubahan struktur. Jadi tidak mungkin kita melakukan perubahan budaya tanpa melakukan proses perubahan struktur. Jadi perubahan struktur itu meliputi organisasi dan manajemen misalnya. Nah, tapi ini akan panjang kalau diceritakan. Nah, mengenai administratif reform itu sendiri yang kemudian di Indonesia sering didefinisikan sebagai reformasi birokrasi, itu pada umumnya meliputi 4 hal. Kalau kita bicara, ini pertanyaan Pak Syagian. Jadi administratif reform itu 4. Pertama, construction or reconstruction of state. Jadi kalau kita bicara struktur, pemerintahannya sudah desentralistik, tapi struktur kita di pusat itu sangat sentralistik dan sangat gemuk. Padahal tugasnya kan membuat norma, standar, kriteria, pedoman. Jadi inefisiensi itu terjadi. Mengapa? Karena orang-orang sektor di pusat tetap ingin mempertahankan kewenangan dan urusannya. Dan itu berarti uang negara. Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk menggaji seorang pejabat, mulai dari memberikan tunjangan dinas rumah, mobil, telepon, dan seterusnya. Kalau itu bisa kita hemat, dugaan saya kita hanya butuh 20 kementerian. Karena sebenarnya urusan-urusan itu udah ada di kabupaten kota. Dan kalau ongkos politik itu terlalu mahal, tidak usahlah kita kurangi kementerian, tetapi kita kurangi struktur internal di kementerian. Dari 5 direktorat jenderal katakan menjadi 2 direktorat jenderal. Dari 9 menjadi 3 katakan begitu. Itu sudah efisiensinya luar biasa. Jadi pemerintahannya sudah desentralistik, pola pikir kita termasuk presiden itu masih sangat sentralistik. Dan biaya politiknya memang terlalu mahal, karena ini harus dibayar dengan koalisi. Tapi bisa dikurangi kalau kita mau melakukan restrukturisasi internal di kementerian. Yang kedua, kalau kita bicara administrative reform, kita bicara modernisasi negara, state modernization. Itu tadi diceritakan oleh Prof. dengan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, dengan memodernisasi manajemen yang kita pergunakan dalam struktur pemerintahan. Misalnya sekarang kita sudah anut anggaran berbasis kinerja dan seterusnya. Yang ketiga, kita bicara mengenai configuration of state role, konfigurasi atau rekonfigurasi mengenai peran negara. Tidak seluruhnya sekarang harus diserahkan oleh negara. Bisa kita minta swasta untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan yang kita sebut dengan istilah privatisasi. Sebenarnya bukan hanya menjual, tapi banyak sekali metode-metode privatisasi. Dan yang keempat, kalau kita bicara administrasi negara, reform administrasi, itu kita bicara mengenai revitalization of demokrasi, revitalisasi demokrasi, relasi antara state dengan society. Sekarang ini yang namanya masyarakat kalau berhadapan dengan negara selalu menjadi objek pemerintahan dan objek pembangunan. Dia bukan merupakan pemilik kedaulatan. Dan itu yang harus kita ubah.
bagaimana caranya masyarakat punya posisi dan kedudukan yang kuat ketika dia berhadapan dengan negara untuk mendapatkan hak pelayanan publiknya. Dan dia bisa menuntut, I am taxpayer, saya pembayar pajak. Kalau Anda tidak memberikan pelayanan kepada saya akan buat Anda di pengadilan. Nah, berani nggak kita membuat sistem yang memperkuat kedudukan dan fungsi masyarakat semacam itu? Nah, inilah kira-kira 4 garis besar. Metodenya banyak Pak, mulai dari modernisasi, minimalisasi, efisiensi, tight money control, segala macam. Jadi kalau Bu Sri Mulyani memotong 15% perjalanan dinas, itu sebenarnya salah satu metode efisiensi. Karena pada dasarnya berapapun uang yang kita berikan kepada birokrat itu pasti dipergunakan untuk perjalanan dinas, habis. Jadi memotong 15% perjalanan dinas itu sebenarnya adalah upaya, bagian dari upaya reformasi administrasi dalam pengertian manajemen keuangan. Dan yang terakhir mungkin yang perlu saya garis bawahi sebelum menutup ini, apa yang sekarang terjadi dalam reformasi birokrasi di kita itu sebenarnya adalah reformasi tunjangan kinerja. Dan ini sudah salah kaprah. Sekarang setiap kementerian berlomba-lomba untuk mendapatkan reformasi tunjangan kinerja tanpa suatu kesadaran mengapa mereka harus melakukan itu, karena mereka mempergunakan tenaga konsultan. Tolong dong buatkan ini pedoman umumnya, siapkan reformasi itu, dan kemudian mereka mendapatkan prioritas untuk anggaran negara. Dan saya khawatirnya gajinya naik, tunjangannya naik, tetapi kinerjanya tidak naik. Nah, ini juga sudah salah kaprah. Karena apa? Karena pada sisi yang lain itu juga menimbulkan kecemburuan bagi kementerian dan lembaga. Jadi tidak hanya Departemen Keuangan, tidak hanya Mahkamah Agung, tidak hanya polisi, tidak hanya jaksa yang bekerja untuk bangsa ini. Seluruh kementerian dan lembaga bahu-membahu itu bekerja untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau kita membuat skala prioritas pada kementerian-kementerian itu bisa menimbulkan juga kecemburuan pada kementerian dan lembaga yang lain. Perjalanan panjang penelitian saya ke daerah dan hasil bacaan saya beberapa negara memang selalu menunjukkan best practices yang sama. Daerah-daerah yang maju, karena otonomi daerah itu kan wajahnya dua, ada daerah yang mengembirakan, ada daerah yang menyedihkan. Memang mayoritas 80% sampai 80% itu menyedihkan, tapi selalu ada best practices di sana. We need champions, sang juara, orang yang punya political commitment untuk melakukan reform di dalam birokrasi, itu pasti maju. Yang kedua, kemajuan negara-negara lain itu pasti ditopang dengan kemajuan reformasi birokrasi kita. Karena ujung dari pelayanan masyarakat itu adalah yang menjalankan birokrasi, Pak. Tidak ada lain. Kalau birokrasinya buruk, tidak ada cerita kita bicara kompetisi internasional. Tidak ada cerita kita bicara mengenai doing bisnis di Indonesia yang bagus. Karena semua itu terjadi di ujung lini pelayanan publik kita, Pak. Nah, kira-kira itu Pak, yang Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya sudah ditegur panitia, sudah harus selesai sebelumnya pada seperti apa itu. Karena itu kita sudahi pada sesi ini satu sesi saja. Kami mohon tepuk tangan untuk para pembicara dan kita kembali. Terima kasih Bapak Roy Salomo yang telah memimpin sesi kedua ini dan juga kepada para narasumber yang telah menyampaikan paparannya tadi. Dan kini kembali kami mohon berkenan Ibu Damona Puspawardaya MA, Sekretaris Majelis Wali Amanat, untuk menyerahkan cenderamata dan sertifikat kepada para pembicara dan moderator. Yang pertama diberikan kepada Bapak Dr. Andes Prapto Hadi. Terima kasih. Dan kemudian yang kedua diberikan kepada Profesor Dr. Priyono Cipto Herianto. Kemudian kepada Profesor Dr. Eko Prasojo. Dan yang terakhir kepada Dr. Roy Kalian Salomo sebagai moderator. Dan terima kasih Ibu. Dan kini kita akan beristirahat selama lebih kurang 45 menit untuk makan siang bersama. Kami telah menyediakan santap siang di luar ruang ini di sebelah
di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Dan kami mohon untuk setelah makan siang bisa kembali lagi ke dalam ruangan ini untuk mengikuti sesi ketiga yang akan membahas tentang kesenjangan ekonomi regional, dan langsung dilanjutkan dengan sesi 4 yaitu yang membahas tentang reformasi hukum dan HAM. Dan kami beritahukan kepada Bapak Ibu sekalian, kami mohon dengan hormat untuk tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ini. Terima kasih dan selamat menikmati kesenjangan ekonomi regional. Hadir sebagai pembicara yang pertama adalah Bapak Insinyur Suyono Dikun MSc PhD. Pembicara kedua yaitu Dr. Sony Hari B. Harmadi. Pembicara ketiga adalah Bapak Insinyur Max Pohan. Dan sesi ini akan dipandu oleh moderator Bapak Profesor Dr. Bambang Sujito. Pada para pembicara dan moderator kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan di panggung. Kami persilakan. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Selamat datang di sesi yang ketiga, panel yang ketiga siang hari ini, yang akan membahas tentang kesenjangan ekonomi regional. Sebagaimana disampaikan oleh MC dalam sesi panel ketiga ini, akan ada 3 panelis. Pertama adalah Pak Suyono Dikun, Dr. Suyono Dikun. Beliau adalah staf tenaga di Fakultas Teknik, dan sekarang beliau juga menjadi ketua dari program studi yang untuk manajemen infrastruktur. Sebelumnya juga beliau adalah jabat di Bappenas, yaitu di bidang sarana, dan juga setelah itu beliau menjabat juga sebagai deputi menteri di kantor Menko Perekonomian sampai tahun 2007. Dan beliau setelah itu aktif sepenuhnya kembali ke kampus. Pembicara yang kedua adalah semula adalah Dr. Firmansyah, tapi berhubung beliau ada engagement yang lain, beliau mewakilkan kepada Dr. Sony Harmadi, Kepala Lembaga Demografi FEUI dan staf tenaga tetap di Departemen Ilmu Ekonomi FEUI. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai peneliti muda terbaik tahun 2008 dan peneliti berprestasi tahun 2009. Dan pembicara ketiga adalah Dr. Max Kasudungan. Beliau saat ini menjabat sebagai deputi bidang regional dan otonomi daerah, pengembangan regional dan otonomi daerah. Dan beliau mempunyai karier yang cukup panjang di Bappenas,
itu beliau setelah lulus dari UGD itu bekerja di DPU, di Departemen Pekerjaan Umum, kemudian ditugaskan di Bappenas sampai sekarang ini. Beliau mendapat pendidikan S2 dari Perancis dan menyelesaikan S3-nya dari Universitas Gadjah Mada. Pada siang hari ini kita akan membahas satu topik yang saya kira sangat menarik, merupakan fenomena yang muncul saya kira jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada waktu kolonial pun, juga kolonial, kita barangkali mengenal bahwa di ilmu ekonomi itu tulisan Buke yang mengenai dual ekonomi itu menunjukkan adanya kesenjangan. Kemudian kita juga melihat dari sisi tata ruang atau spasial. Fenomena ini dikenal sebagai persoalan yang menyangkut central periphery, pusat dan pinggiran, menunjukkan adanya dikotomi yang cukup tajam antara daerah pusat dan daerah pinggiran, tidak hanya pada skala nasional, tapi juga pada skala regional dan global, bahkan pada skala subnasional. Itu gejala-gejala adanya ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antar kelompok yang itu kita temui. Saya kira pagi hari ini kita mendengarkan paparan dari Ibu Menteri Bappenas, Ibu Armida. Beliau juga salah seorang peneliti sebenarnya yang banyak menulis tentang regional inequality, mengenai regional disparity, ya. Banyak tulisan beliau tentang ini. Dan hari ini kita akan membahas itu, apakah hanya merupakan satu persoalan ekonomi saja, tapi juga ada persoalan-persoalan di luar bidang ekonomi seperti masalah kesehatan, masalah pendidikan yang juga menjadi salah satu faktor yang menunjukkan adanya ketimpangan yang kita temui. Tadi pagi saya baca di email di internet, tokoh-tokoh dari kawasan timur Indonesia itu menghimbau Presiden SBY supaya memberikan perlakuan yang adil pada wilayah timur Indonesia dan mempertanyakan mengenai Kementerian PDT, mengenai Kementerian Pengembangan Daerah Tertinggal, mungkin harus kembalikan kepada pengembangan kawasan timur Indonesia supaya lebih targeted gitu ya. PDT nanti ada masalah di Jawa pun masih ada daerah tertinggal, tapi argumen para tokoh dari timur itu mengatakan akses di Jawa sudah lebih baik, ya persoalannya kan lain sama sekali. Jadi saya kira juga kita temui itu ada hal-hal yang unik ya, di Indonesia ini, meskipun dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan Indonesia itu termasuk kategori moderat ya, dari Gini coefficient, tapi ini juga bisa memberikan wrong message gitu ya, seolah aman kalau tidak ada unsur-unsur ketimpangan yang spesifik yang perlu kita perhatikan. Nah, Pak Yono akan menunjukkan kepada kita bagaimana infrastruktur juga merupakan salah satu elemen ya, yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ini. Bagaimana sebetulnya infrastruktur yang nantinya bisa meningkatkan produktivitas, bisa meningkatkan persaingan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga mengurangi kemiskinan, itu bisa dibangun. Ini Pak Yono mungkin nanti akan memberikan paparan di sana, dan Pak Sony mungkin akan menekan pada masalah pertumbuhan ekonomi, dan Pak Max saya kira akan memberikan khusus menyoroti masalah kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan salah satu fenomena yang sangat menonjol di dalam ketimpangan ini. Baik, kita akan mulai saja dengan Pak Yono. Pak Yono barangkali kesempatan untuk memberikan paparannya, khususnya mengenai infrastruktur segregasi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bambang, Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum
selamat siang. Sebelumnya mohon maaf saya tidak akan mendalami infrastruktur, Pak Bambang. Walaupun infrastruktur merupakan salah satu instrumen untuk upaya-upaya kita memperkecil kesenjangan regional dan salah satu elemen yang sangat penting bahkan. Saya juga tidak akan mendalami the regional disparity-nya sendiri. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa masalah yang sampai dengan saat ini sejak pra kemerdekaan menjadi isu-isu yang sangat pending, ya, tidak terselesaikan, terlepas dari beberapa pemerintahan, dan memang isu-isu ini adalah isu-isu yang sangat kritikal dan sifatnya beyond satu administration. Jadi barangkali ini sudah terjadi puluhan dekade dan nampaknya akan terus terjadi beberapa waktu yang lama ke depan, oleh karena memang isunya sangat kritikal, sangat fundamental dan sangat kompleks. Barangkali kita bisa mulai dengan situasi yang kontemporer saat ini, di mana kalau kita lihat Indonesia adalah sebenarnya bangsa yang sedang bergerak maju karena beberapa pencapaian sudah kita lakukan selama beberapa dekade belakangan ini. Terakhir pencapaian kita yang sangat signifikan adalah sebenarnya demokrasi. Lepas demokrasi dan kualitasnya yang seperti apa, tapi at least Indonesia dipandang sebagai negara demokrasi ketiga di dunia saat ini, setelah Amerika dan India. Itu adalah pencapaian yang menurut kami kita sangat signifikan. Kemudian makroekonomi juga boleh dikatakan sebagai stable, cukup sound, ya, karena Indonesia tidak terlalu terdampak dengan global financial crisis yang kemarin ini. Kita masih tetap tumbuh walaupun growth menurun dari 6,1% di tahun 2008 menjadi sekitar 4,5% di 2009. Tapi toh kita tetap tumbuh positif, sementara negara lain mengalami kontraksi ekonomi. Itu beberapa kemajuan, ya, ekonomi stabil, terlepas dari gunjang-ganjing politik belakangan ini, toh political situation Indonesia juga masih dipandang cukup stabil di mata internasional. Jadi kalau politik stabil, ekonomi sound, demokrasi sangat oke di satu sisi, tetapi Indonesia harus juga kita secara jujur mengakui adalah satu bangsa yang sedang menunggu. It is a nation still in waiting. Ya. Terlepas dari beberapa pergantian administrasi pemerintahan, beberapa isu yang sangat strategis masih menjadi pending matters. Ya. Dia ada di sana di agenda pemerintahan, dari satu pemerintah ke pemerintah yang lain. Tadi Pak Bambang sudah menyebut pernah ada Departemen Kawasan Timur Indonesia, Departemen Daerah Tertinggal dan sebagainya, and yet problem is still there. Ya. Tentu saja ini tidak dalam konotasi undermine apalagi atau menafikan semua kemajuan yang sudah dicapai oleh negeri ini. Akan tetapi juga kita harus sangat sadar bahwa masih banyak pekerjaan rumah bangsa ini ke depan yang dan membutuhkan satu solusi yang betul-betul smart dan sound dan legitimate secara akademik. Next. Ini beberapa nasional agenda yang saya kira masih menjadi pending matters kita. Beberapa isu sebenarnya saat ini sudah kita bahas mengenai reformasi birokrasi, kemudian juga high quality education, pendidikan kita dan kebudayaan. Nanti sore barangkali kita akan bicara mengenai law and legal reform, dan session siang ini sebenarnya bicara mengenai regional gap, regional disparity. Tetapi ada beberapa isu lain yang sebenarnya juga terkait dengan itu, terkait dengan regional strategy. Yang pertama adalah sebenarnya high quality economic growth. Ya, jadi sebenarnya kita masih punya pekerjaan rumah untuk bagaimana meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi kita.
yang selama ini masih happy di dalam konsumsi sebagai penopang utama, bagaimana meningkatkan kualitasnya menjadi happy terhadap investasi dan ekspor supaya dia lebih sustainable, lebih bisa menyerap tenaga kerja, dan juga akhirnya bisa lebih mempercepat terjadinya pengurangan angka kemiskinan. Kemudian juga kita punya isu mengenai population, mengenai demographic isu kita, population growth kita meningkat. Setelah KB ini tidak terdengar cukup lama di negeri ini, angka kelahiran kita juga cukup meningkat dan beberapa orang mengatakan Indonesia bisa terancam mengalami the second baby boom generation dan sebagainya. Kita barangkali juga harus melakukan banyak sekali critical sector reviews. Kita harus melihat kembali sektor-sektor ekonomi kita ke depan dalam konteks tatanan Indonesia baru dan ekonomi baru ke depan. Apakah kita akan stick dengan sektor-sektor yang ada saat ini, kebijakannya dan sebagainya, atau kita akan melakukan reform di dalam sektor polisi dan sebagainya. Jadi population pressure dan massive urbanization barangkali juga menjadi isu yang sangat critical. Kemudian yang terakhir, last but not least adalah rebuilding infrastruktur Indonesia dan juga terkait dengan Indonesia sebagai negara kepulauan. Next. Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita lihat chart ini nampak sekali bahwa selain tahun 1998 di mana ekonomi mengalami kontraksi hingga 14%, otherwise sebenarnya 99 terus sampai dengan 2004-2005 itu ekonomi kita tumbuh secara steady, ya. Walaupun tadi kita katakan bahwa ekonomi kita masih sangat ditopang oleh konsumsi. Kemudian RPJM 1 eranya selesai 2009 dengan diakhiri oleh satu global financial crisis sehingga ekonomi menjadi sedikit slowdown menjadi 4,5%. Dan kalau kita lihat RPJM 2 barangkali memang prediksinya adalah Indonesia ingin meningkatkan itu secara konsisten sampai mencapai sekitar 7 barangkali 8% di tahun 2014. Pak Mas, correct me if I'm wrong. Proyeksinya kira-kira begitu, ya. Dan National Summit yang kita bikin tempoh hari itu memproyeksikan 7% sebenarnya untuk 5 tahun ke depan. Investasi yang diperlukan dikatakan sebagai sekitar 1 triliun US dollar atau sekitar 10.000 triliun rupiah, dan hanya 30% atau 30% dari total PDB nasional. Infrastruktur di sini juga disebut sebagai portofolio investasi yang terbesar dengan 145 miliar dolar. Ya. Itu satu proyeksi bagaimana kita letakkan RPJM kedua, sebagaimana tadi pagi Ibu Menteri sudah mengatakan 5 tahun ke depan. Next. Barangkali isu yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah Indonesia adalah satu negara maritim dengan begitu besar kekayaan maritim kita, dan juga sebenarnya RPJP sampai tahun 2025 itu sudah memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara yang sangat mandiri, sangat maju secara ekonomi, dan bahkan beberapa proyeksi mengatakan Indonesia punya potensi untuk menjadi negara yang sangat maju di tahun 2030. Ya. Dan kita tahu persis bahwa Indonesia sebenarnya punya segenap potensi sumber daya untuk menjadi maju. Nah, masalahnya kemudian geoposisi Indonesia yang begitu strategis di dalam konteks archipelago, maritim, kontinen dan sebagainya ini, dengan begitu banyaknya comparative advantages-nya, kita belum bisa mentransform semua comparative advantages itu menjadi solid grand strategy, di mana kemudian kita convert itu menjadi komparatif, menjadi competitive advantages yang bisa menempatkan Indonesia secara cepat di dalam kekuatan ekonomi di dunia ini. Jadi begitu hebatnya potensi kelautan, sumber daya maritim kita, dan kita belum mampu
menempatkan itu sebagai competitive advantage di dalam men-trigger Indonesia menjadi secara cepat menjadi negara yang maju secara ekonomi. Itu satu hal barangkali. Hal yang kedua adalah yang kembali kita kepada core-nya adalah regional disparity ini tadi. Ya, saya kira ini adalah satu isu yang sangat lama sekali, yang secara persisten ada di sana. Grafik ini hanya menjelaskan secara historis sebenarnya angka ini tidak beranjak jauh. Ya. Jadi Indonesia Barat, ya, Jawa, Sumatera, Bali itu tetap mengalami atau menyumbang 80% daripada nasional ekonomi, sementara kawasan timur, Kalimantan, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara, Maluku dan sebagainya hanya 20% daripada nasional GDP. Ya, ini satu angka yang sangat persisten ada di sana. Sementara itu Jawa, Bali sebenarnya juga hanya secara sangat persisten menyumbang 58-60% dari nasional ekonomi dan sisanya hanya 42%. Ini terjadi berpuluh-puluh tahun, bahkan barangkali memang betul sejak zaman kolonial, ya, dan sampai sekarang ini masih tetap terjadi. Saya kira ini adalah betul-betul satu regional disparitas yang sangat clear dalam perekonomian Indonesia ke depan. Saya kira ini harus dicarikan satu solusi yang betul-betul baik bagaimana regional disparitas secara gradual, secara bertahap kita bisa persempit, ya. Walaupun ini barangkali akan makan waktu yang sangat lama ke depan. Next isu adalah population pressures. Indonesia penduduknya tumbuh secara sangat konsisten dan cukup mengesankan. Antara 2005 angka tumbuhnya 1,4% hampir, dan pada tahun 2005 menjadi 220 juta. Kemudian proyeksinya pada tahun 2010 mencapai 234, terus bertumbuh sampai tahun 2025 mencapai 224 juta. Jadi saya kira pertumbuhan penduduk ini barangkali tidak terlalu menjadi masalah sepanjang distribusinya di antara berbagai wilayah itu lebih merata. Tapi itu bukan case yang ada di Indonesia. Mungkin secara cepat adalah yang berikutnya adalah masif urbanisasi. Believe it or not, tapi proyeksi dari Bapenas BPS dan UNFPA mengatakan di Pulau Jawa itu 80% lebih akan menjadi urban people. Di Pulau Jawa itu yang 151 juta orang pada tahun 2025, 80% lebih akan hidup di kota-kota besar. Saya kira implikasi dari ini luar biasa besar nanti, ya, tapi saya kira bukan saatnya saat ini untuk mempercakapkan mengenai itu. Next isu adalah desentralisasi yang juga menjadi masalah kita selama ini. Angka ini atau chart ini hanya menggambarkan bagaimana kesan publik at large di dalam konteks desentralisasi. Kemudian juga isu-isu yang menjadi sangat kritikal dan tidak tersentuh dengan cukup baik adalah masalah yang terkait dengan deforestasi, penebangan hutan yang masih tetap berjalan, yang nampaknya unstoppable gitu. Indonesia mengalami deforestasi sebesar 1,8 juta hektar per tahun. Ya. Ini saya kira implikasinya luar biasa besar. Kemudian juga konversi lahan dari lahan-lahan perkebunan pertanian yang subur menjadi lahan-lahan yang non-agriculture, real estate, infrastruktur dan sebagainya, yang mengakibatkan terjadinya land erosion yang cukup signifikan selama bertahun-tahun belakangan ini. Sebagai salah satu catatan, dan ini adalah saya kira Jawa Barat yang merupakan tip of the iceberg, ini hanya puncak gunung es yang mengalami lahan kritis sampai saya kira 600.000 sampai 1 juta hektar saat ini, dan itu mengakibatkan erosi sebesar 30 sampai 40 juta ton per tahun yang berupa lahan bahan-bahan erosi yang masuk ke badan-badan sungai. Yang terakhir barangkali adalah mengenai
infrastruktur itu sendiri. Saya kira ini satu agenda nasional yang cukup besar. Kita berpendapat bahwa infrastruktur bisa menjadi salah satu instrumen di dalam mempersempit kesejahteraan regional Indonesia ke depan. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, itu adalah isu-isu yang selama ini masih pending, ya. Dia tetap ada di agenda, tetapi tidak pernah mencapai final settlement. Kita belum mendapatkan solusinya yang cukup solid ke depan, tapi tetap menjadi perhatian dan pekerjaan rumah Indonesia ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin. Kita memang ada batasan waktu karena mulainya juga sudah terlambat dari jadwal semula. Kita upayakan supaya presentasinya juga lebih singkat. Berikutnya Pak Sony, silakan untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih Prof. Bang Sugito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Dekan Dr. Firmansyah karena tidak bisa hadir karena harus memimpin rapat Dewan Keputusan Fakultas, ada beberapa isu penting di sana sehingga beliau meminta saya untuk menggantikan. Dalam pengantar, pertanyaan yang paling penting dan sederhana, mengapa satu daerah itu bisa menjadi lebih maju sedangkan daerah lainnya tidak bisa menjadi lebih maju? Kemudian, apakah daerah yang tertinggal bisa atau mampu untuk mengejar daerah yang sudah maju? Jika bisa, berapa lama? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Nah, tetapi yang paling penting untuk dilihat apakah di Indonesia telah terjadi kesenjangan regional atau tidak. Saya akan mencoba menguraikan beberapa data dan fakta. Yang pertama kita lihat dari kemiskinan dulu. Kemiskinan ini menarik karena ini mungkin Pak Sopohan lebih ahli dari saya, tapi kita lihat tahun 97 persentase penduduk miskin kita 17% kira-kira. Tapi tahun 2007 hampir 17% juga. Sebetulnya selama 10 tahun terakhir itu tidak terjadi perubahan kesejahteraan yang secara mencolok gitu ya, bisa terlihat. Yang kedua, apakah kemiskinan terkait dengan pertumbuhan ekonomi? Kalau kita lihat trennya saja, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi ternyata punya tren yang saling berkebalikan. Artinya kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, angka kemiskinan akan turun. Nah, bagaimana dengan kemiskinan absolut provinsi-provinsi di Indonesia? Ini menarik karena kalau kita lihat sebarannya, di Papua 37% penduduk Papua itu miskin, termasuk dalam kategori miskin. Sedangkan di DKI Jakarta yang terendah itu hanya 4,29%. Jadi range dari 37 sampai 4% atau dari 4% ke 37% itu range yang sangat besar. Tapi sebetulnya orang miskin itu ada di mana? Kita lihat di slide berikutnya. Orang miskin itu ada di Jawa. Yang warna merah itu adalah warna yang menunjukkan daerah yang memiliki penduduk miskin yang banyak. In terms of percentage, memang betul bahwa Papua penduduk miskinnya persentasenya besar. Tapi kalau dalam hal jumlah, Jawa, Lampung, dan Sumatera Utara memiliki penduduk miskin paling banyak. Jadi nggak usah capek-capek ngelihat penduduk miskin di Jawa, sudah kelihatan paling banyak. Bagaimana dengan kemiskinan relatif? Ini juga menarik. Tahun 64 itu lembaga demografi ya, didirikan. Itu angka Gini koefisien Indonesia itu 0,34 tahun 64. Tahun sebentar, Indonesia yang hitam. Tahun 2007 Gini koefisien kita sedikit memburuk menjadi 0,37. Jadi kita semakin agak timpang. Nah, bagaimana dengan ketimpangan di setiap provinsi? Kita lihat di slide berikutnya. Ini juga sangat bervariasi. Jadi kalau kita lihat provinsi yang paling timpang di Indonesia adalah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Angka ketimpangannya dari Gini koefisien, dari Gini rasionya 0,42, dan itu menunjukkan angka yang buruk sebetulnya. Sedangkan yang paling merata di Indonesia itu Maluku. Tapi perlu kita cermati apakah mereka merata kaya atau merata miskin. Nah, ini yang harus kita.
Bagaimana dengan pertumbuhan provinsi, pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia? Kalau kita lihat, daerah-daerah yang warnanya lebih gelap itu adalah daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kita lihat mana? Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, Kalimantan Timur, lalu kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara, serta kepala burung di Papua. Berarti itu adalah Papua Barat. Jadi ini adalah provinsi-provinsi yang pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimana dengan distribusi pendapatan per kapita penduduk Indonesia menurut provinsi? Kita lihat sebarannya sangat jauh. Bayangkan DKI Jakarta pendapatan per kapitanya sudah di atas 35 juta per orang per tahun. Sedangkan Gorontalo yang terendah itu kira-kira hanya 2,5 juta. Jadi kalau kita bicara tentang kesenjangan, pasti ada kesenjangan. Dan ini beberapa data yang menunjukkan Indonesia memang masih mengalami kesenjangan regional. Bagaimana dengan ketimpangan APBD? Wah, ini jelas sekali, gitu ya. APBD kabupaten terkaya dengan APBD kabupaten yang terkecil APBD-nya itu bedanya 2,2 triliun. Walaupun masih besar Senturi 6,7 triliun, tapi selisih 2,2 triliun ini merupakan jumlah yang sangat besar. Kalau kita lihat kontribusi PAD, jadi dalam APBD, struktur APBD ada yang berhasil dia peroleh dari keringatnya sendiri, selalu seperti itu. PAD itu yang paling tinggi Kabupaten Badung itu bisa menyumbang PAD-nya 54% dari APBD-nya, bandingkan dengan Kabupaten Kerong yang hanya 0,12%. Jadi jauh sekali. 54% dia bisa membiayai dirinya sendiri, sedangkan satunya 0,12%. Ini menunjukkan apa? Aktivitas di Badung sangat tinggi, sedangkan aktivitas di Kerong hampir tidak ada. Jadi pajak daerah, retribusi daerah dan seterusnya hampir tidak ada. Kerong di Papua. Kemudian kontribusi DAU ini yang menarik bahwa banyak sekali daerah yang APBD-nya sangat tergantung pada dana pertumbuhan, khususnya dana alokasi umum. Kita lihat Kabupaten Nia Selatan itu kabupaten yang paling besar persentase DAU-nya terhadap APBD. 94% APBD-nya Kabupaten Nia Selatan itu dari DAU. Sedangkan Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur itu hanya 14% yang berasal dari DAU APBD. Apakah ada kesenjangan regional? Jelas ada. Berikutnya kita lihat dalam distribusi kredit regional. Sebelum desentralisasi, 60% lebih kredit itu disahkan dan disalurkan di Jakarta. Jadi bayangkan total kredit nasional 60% disalurkan dan disahkan di Jakarta. Kemudian tidak ada satupun provinsi yang mencapai 2 digit, artinya provinsi lainnya pasti di bawah 10%. Tetapi setelah desentralisasi, ini salah satu kelebihan atau manfaat dari desentralisasi, kurang dari 40% kredit yang disalurkan di Jakarta, tapi tetap pada porsi yang sangat besar. Kemudian sebelum desentralisasi, 65% pengumpulan dana berasal dari Jakarta dan tidak ada provinsi yang mencapai 2 digit. Bayangkan pengumpulan dana perbankan nasional itu 65% berasal dari Jakarta. Kalau kita lihat, Jakarta itu menyumbang 17% dari GDP nasional. Surabaya menyumbang 3%, yang terbesar kedua Surabaya 3%. Jadi kalau kita gabungkan dua kota yang paling besar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, itu sudah menyumbang 1/5 dari GDP Indonesia. Jadi kalau kita lihat, apakah ada kesenjangan regional? Ada. Bagaimana dengan distribusi penduduk? Saya akan cerita beberapa penduduk karena dari lembaga demografi. Distribusi penduduk di Jawa itu tahun 2006 sekitar 57%, sekarang turun sekitar 56%. Luar Jawa sekarang kira-kira 44%. Jadi tetap Jawa mendominasi penduduk Indonesia. Bagaimana dengan pertumbuhan